معاشر المسلمين وسلة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مقام ركعتين. فإذا سعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارزقنا على المعاندين. رب اكتب لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadis kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Pertama, mari kita menyatakan puji dan syukur kita kepada Allah karena kita pada saat ini sama-sama diberikan kesempatan dan kesehatan untuk memenuhi panggilan Allah sebagai wujud atau implementasi dari pelaksanaan ayat Al-Qur'an, di mana ketika dipanggil oleh Allah kumandang azan terdengar, maka seluruh pekerjaan dihentikan untuk menuju panggilan Allah, mengingat Allah, menunaikan salat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Kita patut juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai bangsa Indonesia saat ini seluruh warga negara Republik Indonesia dalam suasana gembira menyongsong hari bersejarah, yaitu hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Di berbagai tempat mereka menggelar berbagai kegiatan sebagai wujud kesyukuran dan kebahagiaan. Maka kegiatan menyongsong HUT ke-78 kemerdekaan RI ini minimal ada 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi kesyukuran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, yang hasil perjuangan para pahlawan dan syuhada kita untuk meraih kemerdekaan negeri tercinta ini dengan pengorbanan yang tidak sedikit jiwa, harta, dan raga. Dan mereka layak disebut sebagai pahlawan. Oleh karena itu, mudah-mudahan perjuangan para pahlawan dan syuhada di dalam menegakkan, memperjuangkan kemerdekaan ini diterima oleh Allah sebagai mati syahid, ditempatkan di taman surga Allah
dengan penuh kenikmatan dan selamatkan dari siksa kubur. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Dimensi kedua adalah dimensi kebahagiaan. Sebagai wujud kebahagiaan terhadap karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang seharusnya bahkan wajib kita bersyukur dan berbahagia dan berbangga-bangga dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, surat Yunus ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, bifadlillahi dengan karunia Allah, wa birahmatihi dengan rahmat Allah, fabidzalika maka dengan itu falyafrahu maka berbangga-banggalah kalian. Oleh karena itu, kemerdekaan sebagai karunia Allah, sebagai rahmat Allah sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 96, sudah selayaknya kita syukuri, sudah selayaknya untuk kita bangga-banggakan. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah karunia nikmat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Memperingati hari kemerdekaan ini sebagai memperingati nikmat Allah yang diberikan, nikmat yang dikaruniakan kepada kita, kepada seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai wujud cinta tanah air atau yang biasa dikenal dengan nasionalisme. Dalam bahasa asing bangsa, nation, yang diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang terikat dengan kesatuan bahasa dan budaya yang tinggal pada wilayah tertentu. Itulah al-watan, negara atau bangsa. Imam Al-Jarjani menyatakan al-watanul asli huwa maulidul rajuli wal baladul ladzi huwa fi. Negara adalah tempat kelahiran seseorang di mana dia tinggal di dalamnya, yaitu tinggal di dalam negeri itu. Cinta tanah air dalam segala bentuk dan manifestasinya merupakan suatu hal yang alami dan manusiawi. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di berbagai belahan Nusantara sebagai wujud kebahagiaan dan kesyukuran, sesuatu hal yang tidak dilarang oleh agama, selama kegiatan itu tidak melanggar aturan syariat Islam, syariat Rasulullah SAW dan norma susila. Selama tidak melanggar, selama tidak ada kegiatan yang maksiat di dalamnya, itu boleh-boleh saja. Namun demikian, Islam sebagai agama yang sempurna, banyak ayat, banyak hadis yang menyatakan cinta tanah air suatu hal yang wajar dilakukan. Salah satunya tersebut di dalam surat Al-Qasas ayat 85, Allah menyatakan innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan melaksanakan hukum-hukum Allah, mewajibkan kepada umat manusia yang untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Ma'ad. Ma'ad di sini banyak ahli tafsir yang mengartikan tempat kembali ini. Ada yang menyatakan akhirat, kemudian ada yang menyatakan tempat kembali adalah kematian. Ma'ad juga ada yang menafsirkan sebagai kota Mekah.
Dan yang terakhir ini yang lebih mendekati kebenaran yang dinyatakan oleh Imam Ar-Razi, ma'ad berarti Mekah, akan dikembalikan ke kota Mekah bagi orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah sebagai pelaksana syariat Allah di bumi dimanapun dia berada. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, selain hadis ada fatwa ulama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Orang yang beriman akan senantiasa mewujudkan kemerdekaan, karena dengan kemerdekaan dia melaksanakan berbagai hal dengan tenang, aman, dan nyaman, termasuk dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Tentu sangat terikat dengan situasi yang aman dan damai. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, oleh karena itu dalam menyongsong kegiatan kemerdekaan ke-78 ini, mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan, meningkatkan zikir dan doa istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini dipelihara menjadi negara yang aman, makmur, sejahtera, rukun dan damai. Sebagaimana sering dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai harapan kita bersama menjadi negara atau baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang adil, makmur, aman, damai dengan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat, jangan sampai memecah persatuan dan persaudaraan hanya gara-gara ingin meroleh prestasi dan penghargaan. Mudah-mudahan memasuki Hauti ke-78 ini Allah memberikan rahmat dan perlindungannya kepada seluruh bangsa Indonesia. Negeri ini dilindungi, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi tatil muhtal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana larudduka ila ma'ad. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.